Bab 906 Kerugian Mengerikan. TIDAO. Charles menangis putus asa saat melihat apa yang baru saja terjadi, menyadari dunianya runtuh saat kepala ibunya berhenti tepat di hadapannya dengan mata masih terbuka. Setelah melihat mata hitam ibunya yang kini diam total, Charles merasakan sakit di hatinya, bahkan lebih parah dibandingkan saat Minos menghancurkan kultivasinya. Dan melihatnya dalam keputusasaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak ke arahnya, seolah dia masih bisa mengatakan sesuatu padanya atau menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi begitu kepalanya dipenggal, mustahil bagi wanita itu untuk melihat sekelilingnya dengan cara apapun. Dia benar-benar mati. Dalam situasi tertentu, bergantung pada bagaimana kematian terjadi, beberapa jaringan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mati. Oleh karena itu, di beberapa tempat di dunia spiritual, orang-orang percaya bahwa mereka masih bisa menyampaikan pesan terakhir mereka kepada orang mati segera setelah kematian. Hal ini bisa saja terjadi, namun hanya terjadi pada orang mati yang jaringan otaknya, jaringan pendengarannya, atau jaringan penglihatannya tidak terganggu. Namun dalam kasusnya, Ibu Charles telah kehilangan seluruh pasokan gas yang diperlukan untuk memfungsikan jaringan tubuhnya, sesuatu yang dengan cepat menetes ke pangkal lehernya. Tanpa benda yang mungkin bisa memberinya kemampuan untuk melihat atau mendengar apapun lagi sebelum tidur abadinya, kesadaran wanita itu telah lenyap setelah gerakan Minos. Bu, dia mengatakan ini di tengah ratapannya dengan cara yang membuat orang-orang di sana hampir tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, semua orang itu pucat karena ketakutan, takut merekalah yang akan jatuh berikutnya di depan Minos. Sebelumnya, dia bahkan belum bergerak, dan dua raja spiritual yang perkasa telah meninggal. Namun kematian Ibu Charles tidak ada bandingannya dengan keduanya karena dampak berdarahnya membawa ketakutan yang jauh lebih besar kepada orang-orang tersebut. Oleh karena itu, mereka satu tingkat lebih takut menghadapi iblis di antara mereka. Adapun Minos, dia tidak bersimpati pada Charles, dan tidak butuh waktu lama untuk menekan luka orang itu. Cek, ibumu punya nyali lebih banyak daripada kamu, cacing. Setidaknya dia berani mati untukmu. Tapi kamu, cacing, kamu telah melarikan diri dariku bertahun-tahun yang lalu, tidak punya nyali untuk menghadapi konsekuensi tindakanmu. Minos kemudian mengambil rambut kepala itu dan menunjukkannya kepada Charles. Lihat ini, cacing. Kamu membawa ini bukan hanya untukmu tapi juga untuk seluruh keluargamu. Dan ini belum berakhir, meneguk. Minos, kata Wilfred dengan suara rendah, takut ibunya akan menjadi korban berikutnya jika dia tidak menerima kondisi musuh ini. Minos, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, P.O. Aku berjanji, seperti yang sudah dijanjikan Blake, untuk tidak menghalangi jalanmu dan mematuhi perintahmu. Tapi tolong jangan lakukan apapun pada ibuku. Silakan. Setelah mendengar ini, beberapa wanita di sana dengan cepat mencegah Minos mengatakan apapun, segera berlutut di tanah sambil menangis, memohon agar mereka tetap hidup. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan berguna bagimu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku bahkan akan tidur denganmu. Salah satu yang terkuat di sana mengatakan ini dengan ketakutan, merasa bahwa dia harus menunjukkan sesuatu yang berharga agar Minos tidak membunuhnya. Saya bisa melakukan hal yang sama. Kalau begitu tolong biarkan saya hidup. Tolong, Tuan Stuart. Itu membuatnya lebih mudah. Minos senang melihat perubahan pada orang-orang itu. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa mereka takut padanya, namun mereka masih menunjukkan perilaku penuh harapan. Lalu, karena itu, dia membunuh Ibu Charles dengan begitu brutal. Hal itu terutama untuk memotivasi ketakutan orang-orang ini. Dan melihat keberhasilannya, Minos merasa puas, lega karena urusannya di sini hampir selesai. Yah, sekarang hanya ada satu hal yang tersisa, dia merenungkan hal itu ketika dia merasakan fluktuasi spiritual yang kuat datang ke tempat ini. Banyak orang yang menjaga kediaman raja. Dan dengan membobol tempat ini, dia telah membunuh beberapa orang terkuat dalam perjalanannya ke sini dan mengaktifkan tekniknya beberapa kali secara berurutan. Oleh karena itu, orang-orang di istana kerajaan ini diharapkan akan memperhatikan kehadirannya dan mengirimkan pasukan untuk menangani situasi tersebut. Dan merasakan orang-orang terkuat di istana ini datang ke arahnya, Minos sudah mempersiapkan diri untuk menerima mereka, untuk menyelesaikan urusannya di sekitar sini. Yah,
Aku akan menyegel kultivasimu nanti dan menganggapmu sebagai jaminan bahwa Blake dan Wilfred akan menepati janji mereka. Artinya, hidupmu bergantung pada keduanya. Dia berkata sambil melihat mereka sambil menunjuk keduanya. Jika mereka tidak melakukan apa yang dijanjikan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu kembali ke kerajaan ini untuk menghabisi keluarga Walker. Meneguk, Wilfred menelan ludahnya dan menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, Ibu. Saya akan melakukan segala daya saya untuk mematuhi perintah Dataran Hitam. Adapun wanita lain di sana, kecuali Ibu Blake, mereka hanya bisa berdoa agar keduanya tidak membunuh mereka. Tapi setidaknya ibu dari keduanya akan bersama mereka dalam situasi ini. Dan setelah beberapa detik terdiam, Minos akhirnya menyarankan sesuatu kepada orang-orang itu. Nah, sekarang kamu harus mundur sedikit. Beberapa mayat hidup datang ke sini untuk memenuhi takdir mereka. Dia berkata dengan humor yang bagus, merasakan fluktuasi dari 15 prajurit terkuat istana ini. Dan ketika dia selesai berbicara, orang-orang itu muncul di pinggiran kediaman itu, beberapa melompat melalui jendela, yang lain melewati tempat Minos melemparkan Charles sebelumnya. Melihat hal tersebut, Stuart muda tetap pada posisi yang sama seperti sebelumnya, diam, seolah orang-orang ini tidak terlalu mempedulikannya. Orang tua, tidak perlu bersembunyi. Aku tahu kamu ada di sini. Minos mengabaikan orang-orang di depannya saat dia berbicara dengan leluhur keluarga Walker. Dulu keluargamu nyaris selamat dari pemberontak keluarga Kain. Sayangnya, aku bukan seorang Kain, dan hari ini keluargamu akhirnya akan kalah dari pemberontak. Apakah kamu siap untuk mati, Pak Tua? Minos bertanya dengan nada kasar, berusaha menyakiti psikologis lawannya. Minos tidak mengenal orang itu. Namun dia tahu bahwa Bupati Kerajaan Ombak inilah yang telah memberikan perintah kepada keluarga-keluarga di negara bagian ini untuk berperang melawan Dataran Hitam. Oleh karena itu, penguasa muda tidak memiliki masalah berbicara seperti itu kepada musuh yang secara tidak langsung telah bertanggung jawab atas ribuan kematian di Dataran Hitam. Kamu benar-benar hama, iblis. Suara serak terdengar di tempat itu ketika orang itu muncul bersama 3 orang lainnya. Adapun raja spiritual lainnya, sebagian besar berada di level 56, beberapa di level 57, tersebar di sekitar area di mana Minos dan orang-orang sebelumnya berada. Karena kamu ingin menghancurkan keluarga kami dapat melakukannya sendiri dan membawamu bersama kami. Oh, Minos terkejut tentang hal itu. Apakah kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri? Dia bertanya sambil tersenyum. Apa kamu yakin akan hal itu? Minos selalu menunjuk kedua pangeran itu. Kalian tidak keberatan membunuh semua keturunan kerajaan. Jika itu untuk menghentikan keluarga agar tidak direndahkan oleh orang sepertimu, kami akan melakukan semua pengorbanan yang mungkin dilakukan. Keluarga akan menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa kita. Nenek moyang tua mengatakan ini sebelum mengangguk ke arah teman-temannya, bersiap untuk melakukan apa yang diperlukan. Bahkan kamu tidak bisa menghentikan begitu banyak dari kami, iblis. Orang lain mengatakan ini sambil mengedarkan energinya dalam pola yang unik, bersiap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Adapun para wanita di tempat itu, mereka sekali lagi gemetar ketakutan, kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Kita lihat saja nanti, kata Minos, akhirnya mulai mengedarkan energinya secara maksimal, seperti yang belum pernah dia lakukan sejak dia meningkatkan levelnya. Sebentar lagi, siapa yang lebih cepat? Anda, atau aku? Seni melahap, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Langkah eksplosif, mimpi tanpa batas, pedang spasial. Kemudian, dia mengaktifkan setiap tekniknya, menyebabkan semua orang di tempat itu terkena dampaknya, kehilangan energi padanya dan tubuh mereka dengan cepat mulai merasakan batasan spasial tertentu. Bab 907 Tragedi Keluarga Walker. 1. Segera setelah mengaktifkan tekniknya, Minos melihat setiap orang di tempat itu menjadi tidak bergerak, seolah-olah waktu telah berhenti dan hanya dia yang bisa bergerak. Namun, waktu belum berhenti. Oleh karena itu, ketika orang-orang itu merasa putus asa karena tidak bisa bergerak, mereka juga berada di bawah pengaruh seni melahap, yang tanpa basa-basi melahap energi targetnya. Karena level dan kemampuan bawaan Stuart muda yang meningkatkan cadangan energi alaminya, kapasitas penyerapan teknik itu sudah berada pada level yang luar biasa. Begitu tinggi sehingga hampir semua individu, kecuali nenek moyang Walker, kehilangan energinya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu juga.
Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, tidak dapat mengedarkan energi mereka, dan dilemahkan oleh parasit. Sementara itu, Minos masih punya 3 cara berbeda untuk menyerang mereka. Dan itulah yang dilakukan pemuda ini pada saat 2 teknik sebelumnya mengganggu rencana bunuh diri musuh. Dia meluncurkan beberapa serangan secara berurutan dengan teknik mentalnya, berniat untuk setidaknya mengalahkan beberapa lawan yang ingin meledakkan diri. Di sisi lain, dia segera berpindah-pindah tempat itu sambil menari dengan kecepatan tinggi dengan pedang yang dia terima dari Gloria. Pertama, dia menyerang ke arah leluhur keluarga Walker, orang terkuat di sana, yang memiliki peluang terbaik untuk menyebabkan kerusakan di tempat itu. Swish. Dia memotong udara secara diagonal, membuat gerakan dengan tangannya dari tanah ke atas, menciptakan bilah besar energi spiritual kehijauan, yang segera menebas ke arah tubuh individu tersebut. Setelah itu, Minos bahkan tidak memperhatikan nasib orang terkuat di sini, karena dia sangat percaya diri dengan kekuatan barunya. Minos tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu bertindak bebas karena pengorbanan orang sekuat itu akan menjadi masalah. Namun bukan berarti dia tidak mampu menghabisi musuh ini dengan cepat. Setelah naik ke level 53, Minos dapat melakukan ini dengan ketenangan tertentu bahkan jika lelaki tua itu berada di level 60, Stuart muda tidak akan putus asa. Namun karena Emmet baru berada di level 59, Minos tidak khawatir dengan kemungkinan kelangsungan hidup pria ini. Sebaliknya, dia khawatir untuk melenyapkan semua musuh sebelum mereka menyelesaikan pengorbanan mereka, pada saat orang-orang tersebut akan menderita karena tekniknya. Jadi, setelah menyerang Emmet, Minos langsung berlari mengelilingi area tersebut, melakukan beberapa gerakan dengan pedangnya dan menyerang musuh lainnya. Selagi dia melancarkan serangan jarak jauh, menggunakan teknik mentalnya untuk melumpuhkan lawan yang berada jauh darinya, Minos melompat, berlari, dan menggunakan perabotan di tempat itu untuk memudahkan jalannya. Saat mengoper mendekati lawan, dia akan mengarahkan lebih banyak energinya ke tubuh indestructible miliknya dan kemudian menghancurkan musuhnya dengan tendangan yang mampu menghancurkan gunung. Dan bagi banyak orang, inilah akhirnya. Pada saat itu, lingkungan sekitar kediaman itu sudah sepenuhnya tidak terorganisir. Ada potongan-potongan tubuh yang perlahan terpisah dari tempatnya seharusnya seolah-olah waktu berlalu dengan lambat, dan tubuh-tubuh itu masih terkoyak oleh serangan brutal Minos. Beberapa orang sudah tergeletak di tanah, dengan kepala remuk, atau bahkan tanpa kepala, karena, seperti Ibu Charles, beberapa di antaranya juga telah dipenggal. Di sisi lain, yang lain menyaksikan pemandangan terpencil di tempat tak bergerak itu, tidak mengetahui apa yang terjadi karena semuanya terlalu cepat bagi mereka. Namun, Ratu melihat sebagian besar hal ini karena dia melihat dari posisi yang baik dan tidak selemah yang lain. Karena itu, dia berkesempatan melihat pukulan terakhir Minos melawan Raja Spiritual level 57. Minos memutar tubuhnya di udara, dengan salah satu kakinya terangkat, dengan gerakan yang mengarah ke wajah lawan terakhirnya yang berjarak kurang dari 2 meter darinya. Setelah itu, kaki Minos membentur pipi kanan lawannya sehingga menyebabkan kepala orang tersebut mulai bergerak berlawanan arah jarum jam. Retakan, dan ketika kepala orang itu berputar, lehernya menerima pukulan keras, berubah bentuk ketika kepalanya berputar, menciptakan suara yang pecah menjadi beberapa bagian. Orang itu bahkan tidak sempat menangis kesakitan. Dari sentuhan kaki Minos di wajahnya, dia menderita trauma yang sangat parah sehingga setiap tulang di kepalanya retak atau patah. Tapi tidak hanya itu, otaknya telah bergerak begitu brutal di dalam kepalanya hingga dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Setelah ini, dia bahkan tidak sempat merasakan teror kepalanya dipenggal hanya dengan satu tendangan. Faktanya, satu-satunya suara yang menyebar ke seluruh tempat itu hanyalah suara patah tulang, daging terbelah dan darah mengucur dari lehernya seperti air dari sumber air. Benar-benar menakutkan. Melihat semua ini, Minos merasa lega di hatinya, karena dia telah mencegah calon bawahannya dibunuh oleh orang-orang gila itu. Sepertinya aku cukup cepat, ya. Dia memikirkan hal ini sambil melihat ke arah tubuh Emmet yang teriris. Itu semua terjadi dalam hitungan detik, sesuatu yang mungkin terjadi pada Stuart muda bukan hanya karena kecepatan tinggi dan kekuatan serangannya tetapi juga fitur terbatas dari pedang spasial. Teknik itu memungkinkan Minos untuk melumpuhkan semua lawan dalam waktu singkat saat dia bergerak dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, dia mendapatkan margin kesuksesan yang tinggi dalam waktu sesingkat itu. Jadi,
Ketika dia akhirnya menonaktifkan tekniknya, Minos melihat hasil dari tindakannya terbentuk secara real-time. Tubuh Emmet mulai terpisah secara diagonal dari bahu kirinya ke sisi kanan pinggangnya, dengan salah satu bagian yang lebih berat jatuh ke tanah terlebih dahulu. Engah, namun bukan hanya potongan tubuh lelaki tua itu yang berjatuhan. Tidak, kepala yang masih berputar di udara dan tubuh orang lain yang terbunuh oleh teknik mental Minos juga jatuh ke tanah. Aha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 . Ahahahaha. Wanita-wanita yang lebih lemah itu gemetar ketakutan, merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu mendadak bagi hati mereka. Minos tidak hanya telah membuat pertunjukan sebelumnya, membunuh dua raja spiritual tingkat tinggi dan kemudian memenggal kepala Ibu Charles. Tiba-tiba, beberapa ahli mencoba bunuh diri, dan kemudian pemuda itu memutilasi tubuh mereka. Itu cukup membuat siapapun berteriak putus asa. Adapun Charles, dia masih menangis di samping kepala ibunya, melihat bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, seluruh tragedi keluarganya mungkin akan terlupakan begitu saja tanpa keadilan ditegakkan. Siapa yang akan melawan Minos? Siapa yang akan membalas kematian semua orang ini? Tidak seorang pun. Itulah jawaban yang sudah ada dalam hati Charles, akhirnya menyesali semua keputusannya. Jika bukan karena keinginanku untuk menjadi raja, semua ini tidak akan terjadi. Jadi, pikirnya sambil merasa bahwa hanya kematian yang bisa membebaskannya dari semua kemalangan ini. Ah! Charles menjerit sambil mengeluarkan darah dan air liur, matanya bergerak-gerak sedemikian rupa sehingga membuat siapapun di sana menyadari bahwa dia telah kehilangan kewarasannya. Bunuh aku! Bunuh aku! Dia mulai berteriak seperti orang gila, memohon seseorang di sana untuk mengakhiri penderitaan fisik dan mentalnya. Tapi tidak ada seorang pun di sana yang melakukan apapun. Mereka tidak hanya takut, terkejut, lemah secara fisik dan mental. Namun mereka sudah mengetahui bagaimana nasib orang tersebut dan memahami bahwa bukan tempatnya untuk terlibat di dalamnya. Adapun Minos, dia tidak peduli dengan apa yang ditanyakan Charles. Dia hanya menatap orang itu saat matanya bersinar dalam warna pelangi. Diam, engah. Kemudian, jeritan Charles berhenti saat tubuhnya jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Sai, Minos menghela nafas kegirangan karena pekerjaannya di sini akhirnya mencapai momen terakhir. Dia kemudian melihat wanita-wanita itu dan juga Wilfred. Lakukan apa yang kamu janjikan secepat mungkin. Keluarkan pasukan negaramu dari dataran hitam dan tunggu perintahku. Lalu, ketika kita secara resmi menyelesaikan urusan kita, aku akan melepaskan ibumu dan ibu tirimu. Meneguk. Sekarang, kamu akan tidur sebentar. Mimpi tanpa batas. Bab 908 Tragedi Keluarga Walker. 2. Setelah mengalahkan semua orang itu, Minos tidak butuh waktu lama untuk memasang susunan spiritual di leher sebagian besar orang di sana dan kemudian menutup mata mereka. Kemudian, dia segera melakukan perjalanan ke kerajaan tata ruang bersama masing-masing wanita tersebut, dan terakhir mengambil putra mahkota kerajaan ini. Pada akhirnya, Minos mengunci mereka di ruangan yang sama di rumah danau besar kerajaan tata ruang, di mana orang-orang itu tidak akan bisa mengetahui keberadaan mereka bahkan jika mereka terbangun saat dia jauh dari sana. Setelah itu, dia tidak butuh waktu lama dan segera berjalan menuju pintu keluar, kembali dengan pakaian yang sama seperti sebelumnya, dengan topeng menutupi wajahnya. Pertempuran yang terjadi di sana niscaya telah menarik perhatian sebagian orang di istana ini. Namun untuk saat ini, belum ada kerusuhan yang menguasai istana kerajaan ini. Karena itu, Minos melakukan yang terbaik untuk meninggalkan properti ini sambil merahasiakan identitasnya, hanya untuk memastikan bahwa dia dapat meninggalkan Atela dengan lebih mudah. Hanya sedikit orang yang bisa menghalangi jalannya di kota ini, tapi dia tidak perlu mempersulit hidupnya sendiri. Akibatnya, dia hanya melakukan hal minimum yang diperlukan untuk meninggalkan tempat ini dengan damai. Sai, waktunya melanjutkan perjalananku ke utara. Dia memikirkan hal ini sambil berjalan di area hijau perkebunan itu, merasa lega menyelesaikan urusannya di kerajaan ombak. Setelah Minos meyakinkan para pengawal kerajaan untuk mengizinkannya pergi, tidak butuh waktu lama hingga keadaan mulai menjadi tidak terkendali. Hanya beberapa menit setelah pertempuran, Minos berakhir, para pegawai kediaman itu yang ketakutan mengambil tindakan untuk melihat apa yang terjadi. Gol, apa itu? Seorang wanita parubaya, mengenakan pakaian khas pelayan,
bertanya kepada staf kediaman raja lainnya. Setelah keributan sebelumnya, mereka bersembunyi di kamar atau tempat kerja mereka. Namun setelah beberapa menit mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi, beberapa dari mereka mengumpulkan keberanian untuk melihat akibat dari apa yang terjadi di sini. Dan dengan itu, orang-orang itu, 5 pegawai perempuan, perlahan berjalan menuju pintu masuk kediaman itu, gemetar ketakutan saat melihat bekas darah dan perabotan rusak dari jauh. Akhirnya, salah satu dari mereka cukup dekat dengan area di mana terdapat beberapa mayat yang dimutilasi, di mana terlihat kepala yang penyok atau terpotong dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, beberapa tubuh manusia terlihat di bagian yang belum hancur di tempat itu. Ya dewa, salah satu tetua di sana mencium bau busuk kematian sementara kakinya menjadi lemah di tengah ketakutan melihat tempat seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Sungguh memalukan. Dia hendak mengatakan itu ketika tiba-tiba dia melihat kepala salah satu janda William, yang seharusnya menjadi calon ibu suri negara bagian ini. Dia berteriak ketakutan tepat sebelum dia menutup salah satu tangannya ke mulut, merasakan aib yang menyelimuti keluarga Walker, P.O. Namun sementara wanita itu merasa kehilangan orang yang sangat penting itu, tidak lama kemudian temannya yang lain menemukan apa yang tersisa dari Emmet. Oh, tidak, nenek moyang terbunuh. Orang itu meneriakkan ini saat dia merasakan ketegangan di hatinya. Dia tidak begitu mengenal Emmet, tapi sebagai bagian dari organisasi besar ini, wanita ini tahu bahwa setelah kematian William, nenek moyanglah yang tersisa untuk mempertahankan kekuasaan keluarga. Namun, kini mereka berdua sudah mati. Akibatnya, wanita itu mau tidak mau menjadi putus asa, merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Tapi tidak ada yang namanya kemalangan yang terlalu sedikit. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi para pelayan itu untuk menyadari bahwa semua petinggi negara bagian ini yang berada di markas pemakaman William telah terbunuh. Dengan demikian, tidak hanya keluarga Walker yang melemah secara signifikan, namun pendukung utama kerajaan ombak telah meninggal pada kesempatan ini. Sungguh suatu kemalangan yang luar biasa. Meneguk, Pangeran Wilfred dan, yang lain hendak mengatakan sesuatu ketika dia akhirnya mengenali Blake, seorang pemuda yang sudah lama hilang di negara bagian ini. Aku ingin tahu apakah itu. Dia memikirkan sesuatu tapi segera mengesampingkan gagasan itu. Dia merasa meskipun hal-hal drastis telah terjadi di masa lalu, tidak ada seorang pun yang akan menghancurkan keluarganya sendiri untuk bisa mengendalikannya. Kemarilah, Pangeran Wilfred dan Blake masih hidup. Ayo kita bawa mereka ke dokter yang bertugas. Wanita itu berkata dengan penuh harapan, merasa senang bahwa setidaknya kedua orang itu selamat. Dalam sekejap mata, seluruh markas besar keluarga Walker menjadi keributan setelah peristiwa di kediaman William menyebar. PO itu adalah peristiwa yang mengejutkan, sesuatu yang belum pernah dialami atau bahkan didengar oleh orang-orang tersebut sebelumnya dalam situasi serupa. Dan sebagai konsekuensinya, anggota keluarga kerajaan dan bawahan organisasi ini segera mulai mendiskusikan masalah tersebut, ketakutan dan takut bahwa merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun meski banyak perintah telah diberikan kepada keluarga tersebut untuk mulai bertindak, pertanyaan krusial yang ada di benak mereka hanya dapat dijawab oleh para penyintas. Namun, sayangnya semua orang, kedua pangeran dan pengikut Blake tidak sadarkan diri. Dan karena teknik Minos misterius, tidak ada yang tahu kapan mereka bisa bangun untuk melaporkan apa yang terjadi di tempat ini. Dengan banyaknya ketidakpastian dalam pikiran, dengan informasi tentang kematian brutal 18 raja spiritual yang perkasa, termasuk nenek moyang organisasi ini, ribuan orang di istana kerajaan itu segera panik, takut akan masa depan. Ada yang ingin bersembunyi, ada yang ingin melawan dan bahkan memberi perintah agar kota ditutup. Tapi, di sisi lain, beberapa dari orang-orang itu sudah berlarian di sekitar area tersebut, mencoba memahami bagaimana musuh sekuat itu bisa memasuki tempat seperti itu. Lagi pula, jika seseorang yang mampu membuat keributan itu telah mencapai markas mereka, mengapa penghalang pertahanannya tidak dihancurkan? Mengapa seluruh tempat itu tidak dihancurkan? Mereka yang tidak peka segera mulai bertindak untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, untuk memahami kisah di balik tragedi ini, yang bisa menjadi awal dari akhir keluarga ini. Ayo, minggir. Beberapa gerbong pengawal kerajaan setempat bergerak dengan kecepatan penuh di tengah jalan Atela,
dengan kusirnya meneriaki pejalan kaki atau kendaraan lain agar keluar dari depan mereka. Saat itu sudah larut malam di kota ini. Namun, seperti tempat manapun yang berpenduduk jutaan orang, selalu ada sedikit pergerakan kapan saja sepanjang hari di Athela. Akibatnya, para pengawal kerajaan yang bergegas dan ketakutan meneriaki semua orang yang menghalangi jalan mereka saat mereka berlari menuju tujuan yang berbeda. Beberapa bergegas ke pintu keluar kota, di mana mereka bermaksud menghentikan siapapun meninggalkan kota. Mereka pun berniat memeriksa siapa saja yang baru saja masuk dan keluar dari Athela. Yang lain memulai penyelidikan mereka di kota itu sendiri. Mereka sudah mulai mencari informasi aneh di kalangan kelompok masyarakat tertentu, seperti para gelandangan atau bahkan layanan transportasi lokal. Pada saat yang sama, sebuah kelompok sedang menuju ke markas besar gereja spiritual di negara bagian ini, mencari dukungan organisasi tersebut. Hal mengejutkan seperti itu tidak biasa terjadi. Namun dengan tragedi sebesar ini, dengan hilangnya putra mahkota sesaat sebelum pemakaman kerajaan, organisasi tersebut harus diberitahu tentang peristiwa tersebut dengan cara apapun. Di sisi lain, itulah satu-satunya organisasi yang dapat mendukung keluarga Walker saat ini. Bahkan organisasi kerajaan itu tidak dapat bertahan dalam insiden hari ini, jadi tidak ada orang lain di wilayah tersebut yang dapat membantu mereka. Dengan itu, sekelompok penjaga kerajaan keluarga Walker yang gugup dan ketakutan segera tiba di kuil gereja mencari pemimpin organisasi di wilayah ini, Gloria Frost. Dan tidak lama kemudian beberapa uskup dari pos gereja itu tiba di apartemen Uskup Agung, meminta dukungannya. Uskup Agung, Uskup Agung, Uskup Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang yang mengenakan jubah ungu mengatakan ini dengan nada ketakutan, merasa bahwa apa yang baru saja dia dengar tidak mungkin nyata. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dia bertanya-tanya sambil berkeringat dingin, menunggu wanita itu di luar apartemennya. Dan setelah beberapa menit memohon untuk berbicara dengan Gloria, si rambut merah cantik ini datang menemui orang tersebut, merasa kesal karena diganggu hingga larut malam. Uskup, apa yang kamu inginkan? Dia menanyakan hal ini sambil memasang ekspresi parah di wajahnya. Namun lelaki tua, itu tidak merasa terganggu dengan kekesalan Gloria dan hanya memberitahunya tentang tragedi yang baru saja terjadi. Uskup Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga Walker dalam beberapa jam terakhir. Dia menelan ludahnya dengan gugup dan selesai berkata, semua prajurit tingkat tinggi di markas mereka telah terbunuh. Putra mahkota dan sebagian besar janda William hilang, bahkan leluhur Walker pun telah terbunuh. Bab 909 Tragedi Keluarga Walker. 3. Apa? Gloria bertanya dengan heran, mendapati semua informasi yang disampaikan oleh uskup itu sangat tiba-tiba, sepenuhnya di luar kenyataan. Baru beberapa jam yang lalu, dia bersama Emmet dan beberapa janda William. Bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi dalam waktu sesingkat itu? Misalkan sesuatu yang sangat brutal telah terjadi dalam waktu singkat sejak dia kembali ke kuil ini. Mengapa dia tidak mendengar suara ledakan atau melihat kekacauan menyebar ke seluruh kota? Lagi pula, jika orang-orang kuat seperti itu dibunuh atau diculik, hal ini hanya bisa terjadi jika terjadi konflik yang meluas, bukan? Namun, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh sejak meninggalkan istana kerajaan tadi. Jadi, dia merasa tidak percaya saat ini. Apakah kamu serius? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Aku tidak mendengar suara pertempuran apapun dari kamarku, jadi bagaimana orang-orang ini bisa terbunuh? Dia menanyakan ini sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Namun uskup itu tidak terkejut atau tidak senang dengan reaksi Gloria. Bagaimanapun, dia dan rekan-rekannya yang lain bereaksi dengan cara yang sama setelah menerima informasi tersebut. Dia lalu berkata, Uskup Agung, saya tahu informasinya tidak masuk akal, tetapi itu benar. Dari apa yang terlihat, seseorang telah berhasil menyusup ke istana kerajaan dan membunuh lebih dari selusin raja spiritual yang kuat. Karena itu, seluruh kota sudah berada di bawah darurat militer, dan pengawal kerajaan telah meminta dukungan gereja. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Melihat keseriusan pria itu, Gloria mengerutkan alisnya, merasakan bahwa pria itu tidak sedang bercanda. Namun, sebaliknya, dia berbicara tentang sebuah tragedi dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah benua ini. Tunggu sebentar, dia mengatakan ini sebelum akhirnya kembali ke kediaman dia tinggal di kuil ini dan akan berganti pakaian.
Titik titik titik. Setelah beberapa menit, Gloria dan selusin penduduk setempat para uskup bergegas menuju istana kerajaan, melewati trotoar di area tengah Athela. Dan di area kecil yang memisahkan kuil gereja spiritual dan istana kerajaan, Gloria akhirnya dapat melihat bukti bahwa apa yang dikatakan uskup itu akurat. Pasalnya, saat itu sudah terdapat ratusan pengawal kerajaan di bagian kota tersebut, banyak di antaranya yang membentuk garis keamanan di sekitar markas keluarga Walker. Pada saat yang sama, beberapa penjaga menyerbu tempat-tempat di daerah itu, menangkap orang-orang di jalan, dan menciptakan kekacauan. Tak hanya itu, beberapa orang yang biasanya bekerja atau bersenang-senang di waktu-waktu tersebut kini mulai berlarian, berteriak dan berteriak putus asa saat mereka melarikan diri dari daerah itu. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, tapi dari tindakan yang dimulai beberapa menit yang lalu, siapapun yang melanggar perintah kerajaan akan dipukuli dan ditangkap. Akibatnya, banyak orang yang pernah melihat tindakan serupa di sekitar mereka sudah mengungsi ke rumah mereka, takut akan apa yang mungkin terjadi pada mereka. Adapun para pengawal kerajaan, tidak peduli seberapa besar mereka memiliki mekanisme penindasan resmi, mereka tidak terlihat lebih baik daripada banyak warga yang ketakutan. Wajah mereka pucat, mereka tampaknya berada dalam momen sulit di mana mereka mungkin harus berjuang untuk hidup mereka kapan saja. Dan melihat semua ini, Gloria menjadi semakin serius sambil bertanya-tanya ada apa di balik semua ini, P.O. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di dalam markas mereka sendiri? Tempat itu sepertinya tidak diserang, dia merenung sambil melihat ke arah tempat itu, yang masih memiliki penghalang pertahanan yang utuh. P.O., tetapi bahkan jika suatu kelompok berhasil menyusup ke tempat itu, bagaimana mereka melakukannya hingga membunuh begitu banyak pakar regional? Tapi saat dia memasuki area yang dilindungi oleh barisan pertahanan kelas 2 tingkat menengah di istana itu, Gloria mengesampingkan pemikiran itu dan hanya mengikuti salah satu prajurit yang mengawal kelompoknya. Titik titik titik, sungguh hal yang menakutkan, salah satu uskup mengatakan hal ini, merasa tidak enak karena harus melihat potongan tubuh mantan kenalannya. Melihat mayat di dunia spiritual adalah hal yang biasa, terutama mengingat banyak orang yang hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun tetap saja, melihat jenazah teman, kolega, orang dekat bukanlah hal yang mudah bahkan bagi para kultivator berpengalaman sekalipun. Hal ini terutama berlaku untuk mayat yang dianiaya, seperti dalam beberapa kasus di kediaman mendiang William. Berbagai bagian tubuh berserakan, berbagai noda darah bercampur dengan otak dan bagian dalam tubuh manusia lainnya, di seluruh lantai, dinding, dan bahkan langit-langit. Pada saat yang sama, beberapa tubuh telah dipotong dengan cara yang berbeda, sehingga bagian dalamnya terlihat, sementara yang lain telah diubah bentuknya sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengidentifikasi orang-orang tersebut hanya dari wajahnya. Itulah yang terjadi pada seseorang yang kepalanya diledakkan oleh tendangan Minos. Dan melihat tempat di mana begitu banyak orang berpengaruh meninggal, para uskup itu merasa sedih. Crow. Sungguh sebuah tragedi. Keluarga Walker tidak akan pernah pulih dari kehilangan seperti itu. Benar-benar memalukan. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup setelah mengalami kemalangan seperti itu? Cek, mereka terus berbicara satu sama lain sementara Gloria memperhatikan sekeliling, merasa tidak enak karena harus melihat mayat orang-orang yang baru beberapa jam lalu makan malam bersamanya. Mengikuti contoh orang-orang seperti itu, ada jenazah nenek moyang Walker dan Ibu Charles. Sepertinya pukulan pedang membunuh mereka. Ia merenungkan hal ini, sambil memandangi pola sayatan di sekitar leher Ibu Charles dan luka diagonal yang telah membelah tubuh Emmet menjadi dua bagian. Dia kemudian melihat mata hitam wanita itu, yang memiliki karakteristik yang sama dengan bagian wajahnya yang lain, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai ledakan kemarahan yang signifikan sebelum dia dibunuh. Dari apa yang kulihat, mereka dibunuh dengan sangat cepat, alisnya mengerutkan kening saat sebuah ide buruk terlintas di benaknya. Hanya kaisar spiritual atau raja spiritual dari luar wilayah yang bisa melakukan itu. Tidak mungkin musuh regional bisa melakukan itu. Dia hendak mempertimbangkan hal ini, berpikir bahwa seseorang telah melanggar aturan wilayah di bawah kendalinya ketika salah satu pengawal kerajaan di sana mengatakan sesuatu padanya. Yang mulia, sayangnya, kami tidak akan tahu pasti apa yang terjadi di sini sampai Pangeran Wilfred dan Blake bangun dari keadaan tidak sadarkan diri mereka. Sementara itu, kami baru saja menemukan saksinya. Apa? Para uskup yang berdiri di sana bertanya dengan heran, penasaran ingin mengetahui kebenarannya. Di mana saksinya? Gloria bertanya.
Silahkan ikut denganku. Saat mereka berjalan melewati markas besar keluarga Walker, orang-orang itu sedang mengobrol dengan pengawal kerajaan yang mengawal mereka, mencoba memahami situasi terkini di negara bagian ini. Jenderal Lawrence, siapa yang bertanggung jawab saat ini? Salah satu uskup bertanya kepada pengawal kerajaan. Itu belum diputuskan. Tapi karena Jenderal Ulrich adalah yang terkuat yang tersisa di sini, kupikir dia akan memegang komando sampai salah satu pangeran bangun atau sesepuh kembali dari medan perang di Black Polos. Jadi, begitulah. Cek, Iblis Minos akan menjadi penerima manfaat terbesar dari semua ini. Sungguh beruntung sekali. Benar juga. Tapi apa yang akan terjadi sekarang, Jenderal Lawrence? Pemakaman Raja William tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran seluruh anggota keluarganya. Dan masih banyak lagi yang mati. Sungguh, aku tidak memikirkan hal itu. Penjaga kerajaan itu berkomentar sambil menyeka keringat di dahinya, merasa sangat tertekan saat ini. Bagaimanapun, kita tidak bisa melanjutkan pemakaman yang mulia. Kita tinggalkan itu ketika kita memahami masalah ini. Dan selagi mereka berbicara, mereka akhirnya tiba di area disiplin di perkebunan itu. Di tempat ini, seorang wanita muda cantik dengan rambut hitam, mengenakan seragam pengawal kerajaan, sedang duduk sendirian di salah satu dari dua kursi yang mengelilingi meja bundar, satu-satunya perabotan di sana. Raja spiritual itu kemudian memperkenalkannya kepada anggota gereja. Ini salah satu pengawal kami, Ava, yang seharusnya bersama Yang Mulia saat dia menghilang. Oh, kami masih belum tahu apa yang mungkin dia lihat sejak itu, selain fakta bahwa kami baru saja menemukannya, dia tampak panik ketika dibawa ke sini. Tapi kami yakin dia tahu lebih banyak tentang kejadian hari ini. Bab 910 yang bersalah. Setelah mendengar komentar individu itu, seluruh anggota gereja spiritual mulai memperhatikan sosok Ava yang masih memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tampak seperti gambaran orang sakit setelah beberapa hari terbaring di tempat tidur karena flu yang parah. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang lebih jeli untuk menyadari bahwa dia telah mengalami guncangan yang cukup besar hari ini. Yah, itu normal, bagaimanapun juga, dia hanya seorang kultivator level 47. Bahkan jika Raja Spiritual tingkat tinggi mati hari ini, kekuatan kecilnya pasti membuatnya sangat rentan. Beberapa dari para uskup tersebut memikirkan hal serupa, merasa kasihan pada Ava tetapi pada saat yang sama bergegas untuk mengetahui kebenaran. Dan hal yang sama terjadi pada Gloria. Dia tidak suka tinggal terlalu lama di wilayah utara benua tengah. Namun kini tragedi seperti itu telah terjadi, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membereskan kekacauan setempat. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, mau tidak mau dia merasa frustrasi karena dia memiliki keinginan untuk mempercepat proses penyelidikan, mengabaikan depresi Ava yang terlihat jelas dan langsung menjelaskan apa yang diketahui wanita muda itu. Dia kemudian memimpin orang-orang itu dan memasuki ruangan tempat Ava berada. Setelah itu, Gloria duduk berhadapan dengan remaja putri yang trauma itu dan mulai berbicara. Namamu Ava, kan? Ava berhenti memikirkan adegan sebelumnya setelah memperhatikan wanita dengan kecantikan tak terlupakan yang duduk di hadapannya. Gloria adalah seseorang yang bahkan membuat wanita lain tertarik, mengingat perbedaannya yang tak tertandingi. Meneguk. Jadi, tidak mudah bagi Ava untuk mengabaikan orang ini sambil menelan ludahnya. Dia mengeluarkan suara dengan mulut masih tertutup, menunduk dan merasa aneh dengan semua yang terjadi sejak kesenangannya dengan Charles terganggu. Yah, Ava, menurutku ini tidak mudah. Bagimu, sepertinya kamu menghadapi sesuatu yang unik, tapi itu juga mengerikan, bukan? Ava menggelengkan kepalanya sebagai penegasan. Yah, aku tahu kamu mungkin perlu waktu untuk memproses apapun yang terjadi, tapi sayangnya, kita berdua tidak punya waktu untuk menunggu hal itu terjadi. Kalau begitu saya harap Anda mau bekerja sama dan memberitahu kami apa yang terjadi. Hanya dengan begitu kita bisa mencoba melakukan sesuatu terhadap tragedi yang terjadi di sini. Bagus sekali kamu tahu cara bekerja sama. Gloria tersenyum pada wanita muda itu sebelum akhirnya melanjutkan apa yang dia lakukan. Semua orang di sana ingin bersama Ava. Apa yang telah terjadi? Bicaralah dari awal. Meneguk. Ava kemudian menelan ludahnya dengan cemas dan menghirup udara dalam-dalam, memberanikan diri untuk kembali ke semua yang telah terjadi saat rencananya telah gagal total.
Baiklah, singkat cerita, saya sedang bersama Yang Mulia di kamarnya. Saat itu, kami tiba-tiba merasakan tubuh kami tidak bergerak beberapa kali berturut-turut seolah waktu berhenti, PO. Kami juga menyadari bahwa energi kami berkurang dengan cepat dalam jangka waktu singkat ketika kami mengalami sensasi aneh itu. Dia berkomentar, sudah menghabiskan air mata yang keluar dari matanya. Mendengar ini, beberapa uskup sudah memasang ekspresi jelek, memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa menjelaskan kasus aneh Ava. Sedangkan Gloria, dia tidak tahu banyak tentang wilayah ini seperti orang-orang tua itu, jadi dia terus memperhatikan Ava. Ava kemudian melanjutkan ceritanya di tengah isak tangis dan tangisnya yang meratap. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, salah satu pengawal kerajaan yang melindungi Yang Mulia melewati salah satu dinding ruangan tempat kami berada. Pada saat itulah seseorang berpakaian dalam seragam pengawal kerajaan, orang yang bertanggung jawab atas semua itu, muncul di hadapan kami. Seragam pengawal kerajaan, beberapa orang memikirkannya dengan hati-hati, mengingat kemungkinan musuh menyusup ke pasukan lokal. Setelah itu, dia melumpuhkan pengembangan spiritual Yang Mulia. Jadi, dia selesai menceritakan kisahnya sambil menangisi tragedi tersebut. Sungguh sebuah tragedi, sungguh pria yang kejam. Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan kebrutalan seperti itu? Ahahaha, sialan, mengapa kita tidak bisa menyelamatkan Yang Mulia? Roh, keluarganya hilang. Beberapa uskup di sana berkomentar satu sama lain, sementara para pengawal kerajaan sangat berduka atas kehilangan Charles. Mereka tahu siapa yang hidup atau mati karena lampu jiwa orang hilang masih mengeluarkan sinyal. Namun sejauh ini, belum ada yang mengetahui apa yang menimpa keempat janda Charles dan William yang masih hidup. Akibatnya, setelah mendengar dari Ava bahwa musuh telah melumpuhkan pengembangan spiritual putra mahkota, semua orang terkejut. Maka mereka terkejut, sangat menyesal atas apa yang terjadi pada pemuda itu, karena informasi ini pada dasarnya menyingkirkan Charles, pangeran paling menjanjikan di antara ketiga pangeran, dari suksesi kerajaan. Lagi pula, terlepas dari apakah Charles telah memenangkan persaingan memperebutkan tahta, tidak ada orang yang gila untuk memberikan mahkota kerajaan kepada seseorang yang tidak mampu berkultivasi. Tidak ada seorang pun yang akan mengikuti pemimpin yang tidak mampu menjadi lebih kuat. Dan sebagai konsekuensinya, negara telah mengalami kerugian lebih besar dari yang mereka perhitungkan sejauh ini. Gloria lalu bertanya, seperti apa rupa orang yang melumpuhkan Charles ini? Berapa levelnya? Apakah dia mengatakan sesuatu yang relevan? Ava kemudian terdiam sejenak, memikirkan apa yang telah terjadi. Dia kemudian menjawab, saya ingat dengan baik apa yang dikatakan pria itu karena dia terlihat cukup menyinggung. Dia sepertinya berselisih dengan Yang Mulia. Dia menyebut Yang Mulia cacing beberapa kali, mengatakan hal-hal yang kejam, bahwa dia akan menunjukkan kepada Yang Mulia bagaimana dia akan membunuh anggota keluarga yang paling penting. Dia juga berkomentar sesuatu tentang membawa Yang Mulia ke penarik. Dia berkata sambil terisak, bajingan, kami tidak bisa mengizinkannya. Tolong, Uskup Agung, campur tangan dalam situasi ini dan cegah kematian Yang Mulia. Beberapa pengawal kerajaan di sana mengatakan hal seperti itu dengan nada marah, merasa terhina dengan perkataan musuh. Tapi Gloria hanya mengangkat satu tangannya, meminta orang-orang itu diam. Ava kemudian menyelesaikan akunnya. Mengenai penampilannya, itu semua terjadi dengan sangat cepat, dan saya berusaha menghindari memperhatikannya sebisa mungkin. Tapi saya ingat dia memiliki rambut coklat, tampak muda, relatif tinggi dan kuat. Dan dia berada di level 53. Apa kamu yakin? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang begitu lemah bisa melakukan hal seperti itu? Tidak, Ava, jangan bercanda saat ini. Jika kamu tidak tahu levelnya, sebaiknya diam saja. PO beberapa orang di sana mulai mendiskusikan masalah tersebut, meragukan kebenaran apa yang baru saja dia katakan. Tetapi ketika salah satu uskup terkuat di sana memikirkan hal itu dan gambaran dampak yang diderita Ava dan Charles, matanya berkibar ketika dia tiba-tiba menyadari. Tidak mungkin. Dia berteriak panik, merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Itu pasti perbuatan iblis Minos. Dia akhirnya mengatakannya dengan ketakutan. Di sisi lain, jantung Gloria berdetak lebih kencang dari biasanya karena dia mengabaikan perkataan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar penjelasan Minos, dia tidak bisa tidak mengingat Albert, yang kebetulan berada di kota ini untuk memenuhi misi. Albert,
Tidak, itu tidak mungkin benar. Dia memikirkannya sambil mengepalkan tinjunya. Dia merasa bahwa orang damai yang dia temui bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pembantaian yang dia lihat sebelumnya. Perbedaan tindakan pemuda yang ingin menangkapnya dan orang yang mampu membunuh pakar regional dengan mudah sangatlah besar. Dan mengingat Gloria sudah memiliki kesan yang baik terhadap Albert, dia merasa terkejut, ingin sekali menjawab pertanyaan di dalam hatinya. Aku harus melihat ini. Dia akhirnya mengambil keputusan sebelum dia bangkit dari tempatnya berdiri dan meninggalkan tempat itu. Gloria kemudian berlari dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, menuju pintu keluar Athela, tempat dia dan Minos memasuki kota ini, tempat makhluk spiritual mereka seharusnya berada. Tidak mungkin dia. Jika itu benar, itu berarti aku akhirnya memberikan senjata tingkat tinggi kelas 2 kepada orang yang bertanggung jawab atas pembantaian ini. Itu mungkin salahku. Dia memikirkannya sambil berkeringat, bergerak sangat cepat melalui jalanan Athela. Dan dengan melakukan itu, tidak butuh waktu lama bagi Gloria untuk mencapai tujuannya.